morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear student. I thought that today we would like to tell you that in this semester you will have electrical design, and then as I said last week, that today you should have the concept of denah of the building, structure of the building. Jadi minggu lalu Pak dijelaskan bahwa hari ini mahasiswa sudah punya gambar denah ya. Silakan gambar denah yang Anda punya sekarang di PDF-kan, di-upload ke tugas 1 sekarang ya, silakan. Bisa nggak upload sekarang? Sekarang biar Bapak lihat apa yang Anda punya. Silakan upload dulu ya. Yang tugas 1 silakan upload ya di denah 1 ya. Kan minggu lalu sudah suruh nyari itu ya. Yang bisa dulu, siapa dulu yang bisa? Coba kita coba nanti. Udah buka spot UPI-nya? Gimana? Udah jelas? Udah dengar nggak? Ya, Bapak. Paham maksudnya? Nggak ada ngomong ya. Ngerti nggak apa yang Bapak ngomong ya? Tahu nggak? Dia mahasiswa semua? Hah? Saudara Robi? Robi mana Robi? Kalau panggil 2 kali jangan absen ya. Robi Gumilar. Hadir, Pak. Silakan upload tugas 1 bisa upload. Pak, izin masuk boleh? Kenapa? Kalau tidak salah, untuk mengumpulkan tugas itu deadline-nya tanggal 21 Februari, Pak. Jadi kita hanya disuruh survei terlebih dahulu. Nah gini, yang penting siapa yang punya, tentu yang punya duluan itu jadikan acuan, jangan berganti. Minggu lalu sudah mencari denah ya, silakan boleh sampai belakangan, tapi jangan menunggu sampai deadline. Kalau yang udah punya upload sekarang langsung. Siapa yang udah upload? Jangan berpikir gitu mahasiswa. Ngapain selama seminggu? Pak. Ya. Silakan upload sekarang ya. Bapak ingin kalau tidak dipaksa mahasiswa untuk mengerjakan tugas tidak akan beres-beres penyanaannya nih. Apa yang Anda punya? Yang Anda punya sekarang siapa? Bapak kasih poin yang duluan itu yang masukkan dan duluan berikan. Kan ada tanggal ini masuk. Tanggal duluan masuk mendapatkan reward yang berbeda dengan tanggal belakangan ya. Tolong perhatikan ya. Kalau begini cara mahasiswa kerjanya,
Nggak benar. Karena Bapak dulu nggak begini jadi mahasiswa. Udah seminggu, apapun, apa yang Anda punya sekarang, coba di-upload dulu. Siapa yang duluan upload? Bisa. Izin menjawab Pak, saya Ya, ada Pak. Dena FIP tapi dari ini Pak, dari alumni Pak, denahnya. Masuk, gini deh, kamu punya Dena. Ya Pak. Upload saja dulu. Yang ini tidak masalah, upload saja dulu. Baik Pak. Farhan Muhammad, karena Farhan Muhammad. Ya, Pak. Silahkan upload anunya. Karena Iya, Pak. ngobrol aja di sini. Izin bertanya, Pak. Silakan aja langsung. Diuploadnya dalam bentuk PDF, Pak? PDF saja, PDF. Ya, baik, Pak. Silakan mau yang mana Anda punya, silakan. Jadi mahasiswa kalau mau nunggu deadline ya nggak bisa. Jadi mahasiswa kalau ingin tahu aja sejauh mana mahasiswa mempunyai usaha untuk belajar, untuk bisa ya. Mau ngapain jadi kuliah kalau nggak? Coba tunggu ya. Harus 16 menit coba tunggu.
Baru dua orang yang masih, berdua mahasiswa yang belum ya. Yang lainnya belum. Berarti tentu yang duluan Makdun ini sudah ada usaha, walaupun belum tentu benar ya, sudah ada usaha. Ya, saudara siapa nih? Kita perhatikan ya, di sini Bapak lihat sekarang ini sebagai dasar. Lihat semua ya. Ini saudara yang Makdun ini saudara Adiansah ya. Fikri Adiansah. Betul? Betul, Pak. Ya. Nah, di sini dasar Bapak memberi tugas ini adalah Anda sudah mendapat mata kuliah gambar listrik dulu, betul nggak? Tuh, Pak. Gambar teknik, Pak. Ya, gambar Ya, teknik Pak. ya. Anda sudah dapat gambar teknik dulu. Apa yang Anda tugaskan dulu? Tahu nggak? Apa yang tugas Anda desain dulu? Kalau dulu tuh ini, Pak, disuruh membuat perancangan instalasi listrik rumah, Pak. Pernah juga kan? Iya, Pak. Menggunakan AutoCAD, Kak. Tadi sudah bisa modal AutoCAD. Tadi sudah bisa menggunakan AutoCAD kan? Hampir, Pak. Sedikit, Pak. Tapi dari beberapa teman mungkin sudah bisa, Pak. Kalau saya masih kurang. Ya, jadi harus bisa ya. Semua harus bisa. Kalau nggak bisa, belajar sama teman yang bisa. Karena ke depan itu kan tidak lepas daripada menggunakan AutoCAD ya. Karena orang elektrikal itu harus mampu menggambar dengan komputer, melalui komputer AutoCAD. Karena sudah lewat zamannya menggunakan meja gambar sekarang. Dulu zaman dulu masih menggunakan meja gambar, harganya mahal-mahal. Sekarang sudah AutoCAD semua. Terlewat. Sekarang dulu meja gambar mahal-mahal, gambar perjuangan yang gede-gede. Sekarang sudah nggak perlu. Nah ini, saudara Fikri Adiansah ini, Anda mendapat dana gedung. Ini adalah contoh yang Anda usaha. Anda dapat dari mana ini gambar ini? Dari anak sipil, Pak. Anak sipil. Oke. Gedung apa itu? Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Pak. Provinsi Jawa Barat. Ini kalau dilihat dari panjang gedung berapa ini? Lihat panjang gedungnya berapa kira-kira? Panjang gedungnya ya, Pak ya? Ya. Panjang gedungnya, Pak. Ya. Kalau dari sini kelihatan 2.900 sih, Pak. Hah? 2.900 meter enggak? 2.900 meter. 2 kilo gitu. 3 kilo lah, 3 kilo gedung panjang. Oh enggak, Pak. Itu kayaknya satuannya keliru, Pak. Maaf. Mungkin sekitar 290 meteran mungkin ya. 290. Skalanya mungkin, Pak, yang keliru, Pak. Maaf. 290, 300 meter panjangnya. Hah? Berapa panjangnya betul segitu? Iya mungkin, Pak. Wah, nanti lagi.
Nah ini membaca skala ini sebetulnya kalau ini skala berapa ini tahu nggak? Ini 200. Kalau ini Anda tahu nggak lokasi ini gedung ini? Lokasinya secara langsung, Pak. Saya belum melihat sih, Pak, kalau lokasinya secara langsung. Di daerah mana di gedung ini? Nah, di daerah mana? Di daerah Cilenyi mungkin, Pak. Ya, ini sebetulnya kurang lebih kalau dilihat ini paling juga 30 meter ini, 29 meter, 29 meter. Bukan 250. Ini enggak. Ini kan ya. Ini skala berbanding berapa ini? Kalau lihat skala, ada skalanya nggak di bawah ini? 1 berbanding berapa itu? 1/100, Pak. Ya, 1/100. Kalau di sini 1/100, di sini artinya berapa ini? Kita lihat. Maka 250, 29 meter, Pak. Hah? 29 meter bukan, Pak? Iya, ini 29 meter. Kan bagi 100, toh? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, di sini bukan 200. Mau 200 meter tuh, wah panjang amat. Jadi sepertiga kilo, sepertiga kilo ya. Karena nggak aman ini. Nah, sekarang 29 meter, lebarnya berapa? Lihat, lebarnya berapa? 12 meter, Pak. 12 meter. 12 betul? 12 meter. 12. Kalau 29 kali 12 berapa? Sekitar 300-an meter, Pak. Hitung aja, jangan sekitar-sekitar. Hitung aja, jangan sekitar-sekitar. 348, Pak. Berapa? 348 meter persegi. 8. Ya, meter persegi ya. Iya, Pak. Betul itu? 80. Nah, dengan begitu untuk perencanaan tugas mahasiswa, kalau kan batasnya adalah perencanaan itu adalah 300 meter ya, 1000 meter. Kalau ini tidak ada, ini sebaiknya ini kan berapa lantai ini ya? Berapa lantai? Seharusnya 2 lantai, Pak. Hah? 2 lantai, Pak. Ya minimal 1000 meter. Kalau seperti ini karena kebetulan ini satu gedung aja gambar ini Anda. Ini berapa lantai? 2 lantai. Iya, Pak, 2 lantai, Pak. Ya, silakan Anda pakai gedung ini sebagai dasarnya. 2 lantai dirancang nanti instalasinya. Oh, berarti Ya. ada dua peta dong, Pak. Ada 2 denah ya, Pak ya? Agar Ada 2 denah nanti. Ini denah lantai 1, denah lantai 1 ya. Lantai 1. Dan nanti denah lantai 2, Pak. gitu. Ya. Nah, mahasiswa yang mendapatkan denah di luar UPI maksudnya, di luar UPI ya boleh kurang lebih ya plus minus di bawah kurang lebih 300 meter boleh lah, 300 meter persegi boleh. Kalau yang menggunakan di UPI harus minimal 1000 meter. Ini aturan-aturan dalam tugas perencanaan karena dalam perencanaan ini sudah kompleksnya sudah berbeda dengan waktu menggambar teknik dulu. Ya. Jadi dulu itu kan hanya sekedar berarti menggambar, mungkin tidak ngerti apa maksud gambar itu ya.
Yang penting gambar saja gitu ya. Nah, sekarang ini adalah perencanaan ini adalah merancang instalasi listrik ya, mengacu pada gambar yang Anda buat dan dirancang instalasi listriknya itu. Jadi di sini adalah tugas perencanaan, namanya juga perencanaan instalasi listrik ya, merancang instalasi listrik pada suatu gedung. Nah, rancangan itu bukan berpikir hanya merancang, hanya sekedar pasang stop kontak semaunya kita pasang lampu semaunya kita pasang beban-beban juga semaunya. Tidak demikian, ada aturan teknisnya, ada aturan elektrikalnya. Ya, jadi disinilah perbedaan yang harus Anda kuasai. Karena gini, Anda setelah lulus S1, ya, lulus S1, paham maksudnya? Anda ingin bisa merancang gedung bukan? Saudara Putri. Gimana, Pak? Kalau seandainya katakanlah lulus S1 atau lulus mata kuliah ini, Anda berpikir nggak untuk bisa merancang suatu gedung, merancang instalasi listrik suatu gedung? Iya, Mau, Pak. Pak. Berpikir, Pak. Mau, Pak. Mau nggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Ya, kalau mau tentu mau apa yang Bapak tugaskan. Jangan berpikir itu adalah beban, ya. Jangan berpikir sekali-kali tugas itu adalah beban. Tugas itu adalah suatu reward yang harus Anda pelajari untuk bekal Anda ke depan. Ya. Karena Bapak sudah mengajarkan perencanaan instalasi listrik sejak Anda belum lahir. Sudah hampir 34 tahun gitu ya. Bapak 34 tahun sudah mengajar teknik perencanaan instalasi listrik. 34 tahun. Bahkan lulusan Bapak banyak yang sudah bekerja sebagai kontraktor, sebagai PLN ya, yang sudah mampu menguasai teknik itu, perancangan. Dan digunakan sampai sekarang. Nah, untuk itu Bapak memberikan suatu Anda bekal ya untuk mahasiswa mampu merancang instalasi listrik pada suatu gedung. Nah, dengan demikian Bapak meminta, walaupun Bapak suka agak tegas, bukan tegas di sini demi Anda, demi mahasiswa, ya, bukan membuat mahasiswa itu enak-enak tapi tidak bisa. Bapak membuat mahasiswa harus kerja keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab, pasti akan bisa merancang ini. Karena ini adalah suatu equipment, bekal Anda nanti, alat Anda nanti untuk ke depannya. Itu ya. Dengar nggak penjelasan Bapak ini? Kedua adalah, apabila Anda lulus engineer nanti, sebagai engineer, nanti apabila Anda melamar di pabrik, di industri, di mana, apa yang Anda bekal apa yang Anda kuasai dalam materi perkuliahan yang Anda betul-betul siap untuk bekerja? Pasti akan begitu pertanyaannya. Anda lulus sebagai engineer, sebagai apa yang Anda punya spek keahlian yang mumpuni untuk Anda bisa bekerja? Jawabannya adalah saya mampu merancang instalasi listrik pada suatu gedung. Jawabannya, Pak, saya mampu merancang instalasi listrik pada suatu gedung. Mampu merancang dan tentu mampu memasangnya, mampu memperbaikinya. Ya. Nah, itulah harapan Bapak. Sekarang pertanyaan Bapak adalah satu. Mau tidak? Kalau mau Bapak ajarin dengan baik. Kalau tidak, ya Bapak hanya lewat-lewat aja. Mau, Pak. Ya. Mau, Kalau Pak. mau Bapak akan ajarin dengan sangat baik, dengan penuh dedikasi Bapak, karena Bapak ingin sekali punya mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang memadai. Bukan Bapak membanggakan diri ya, bukan Bapak membesar-besarkan diri. Di institusi lain maksudnya perguruan tinggi lain, selain EPTK UPI, Elektro, tidak ada mata kuliah perencanaan yang seperti ini ya. Tidak ada. Coba tanya nanti, Anda lulusan S1 yang lain, tidak dapat mata kuliah perencanaan begini. Tanya nanti.
Ya. Anda bisa tanya ke lulusan mana, Bapak dapat nggak mata kuliah perencanaan statistik seperti yang Bapak buat ini? Tanya tempat yang lain, ada nggak? Tidak ada nanti itu. Nah itulah yang Bapak ingin banggakan, ya Bapak ingin banggakan apabila mahasiswa Bapak mampu mendesain instalasi fisik gedung dengan baik. Ya. Nah, silakan mahasiswa, ya kembali lagi, silakan mahasiswa mencari denah, bisa konteks, bisa berhubungan dengan mahasiswa arsitektur di UPI, teman-teman UPI, siapa punya gedung yang punya denahnya, mereka kan pasti belum ada instalasi fisiknya, belum ada. Dan mempunyai, silakan Anda minta ke sana, minta denahnya, bilang saja, katakan dari Bapak, dari Pak Wayan lah, mau dibantu dalam perencanaan instalasi listriknya. Paham nggak? Ya. Nanti Bapak ajarin nanti bagaimana mendesain. Ya. Jadi denah itu adalah makin banyak kasus yang Anda temui makin bagus. Makin Anda hebat. Ya. Jadi silakan Anda punya kawan-kawan atau cari mahasiswa tidak sipil atau jadi arsitektur ya, minta itu. Ya kalau nggak bisa di UPI boleh, tapi nanti Bapak akan tentu berbeda. Nah di sini ada Bapak lihat di ini yang punya ini ya. Ini lihat nggak ini nggak? Berbeda-beda gambar nggak ini? Lihat, Lihat Pak. Ya? Lihat Pak. Ini Udah beda, punyaannya Pak. gambar siapa punya ini? Nur Fakhri ya? Nur Fakhri, Pak. Nur Fakhri ada orangnya? Nur Fakhri ada? Nah. Nur Fakhri ada nggak mahasiswanya? Coba calling deh. Ya barusan Anda masuk upload nih. Oh itu saya Pak, yang Ispani dapat dari alumni Pak. Nah, siapa namanya Anda? Nur Fakhri bukan? Bukan Pak. Ini apa namanya? Siapa nih yang punya Intel? Siapa punya tugas ini? Ini siapa punya Yang ini tugas? Ispani Pak, Hah? dapat dari alumni. Yang Ispani dapat dari alumni Pak. Oh, di sini namanya di sini kok Nur Fakhri namanya, maksudnya apa nih? Iya maksudnya file yang alumni yang Nur Fahri Pak. Saya belum ini Pak, baru lihat aja. Ya, nah di sinilah kelemahan anak mahasiswa ya ini. Anda punya kenapa Bapak kan sudah ngambil denahnya, buang saja lampu-lampunya. Oh ya baik Pak. Nanti ini belum ada ukuran panjang lebar, belum ada nih. Jadi nggak? Luasnya Pak ya, panjang gedung. Ya, panjang lebar belum ada ini. Ya. Jadi ukuran jelas ini, kalau nggak tahu jelas ukurannya, nanti anak nggak bisa merancang ini. Ini perancangan yang salah yang seperti ini. Ya. Jelas sebenarnya? Jelas Pak. Ya. Nah, lihat ya. Ini sebetulnya ini dibuang ya, ini ya, lampu-lampu dibuang. Ukuran ini dalam gambarannya harus ada nanti buat ukurannya, panjang, lebar berapa. Kalau menggambarnya itu adalah harus bisa menggambar kalau seperti ini. Nah, panjang dari kiri ke sini berapa ya? Panjang dari sini berapa?
Energi berapa? Nah, ini berapa? Ya, sehingga tahu nanti ini setiap gedung ini berapa gitu ya. Dengan demikian tahu kita menghitung berapa panjang, berapa lebarnya per masing-masing ruang. Ada pertanyaan dulu ini? Saya tanyakan nggak? Diam. Nggak mau ngomong ya? Kalau nggak kata enggak ya? Izin bertanya, Pak. Jangan. Terkait dengan instalasi listrik, Pak. Nanti kan pasti ada instalasi terkait dengan lampu ya, Pak ya. Nanti apakah akan menggunakan beberapa jenis lampu terkait dengan luas ruangannya, Pak? Oh itu belakangan itu cerita itu. Sekarang Bapak cerita di bagian satu dulu, denah dulu. Ya. Berhubungan dengan lampu tadi pasti akan Bapak jelaskan di kemudian hari. Sekarang nomor satu adalah langkahnya adalah mahasiswa harus punya denah dulu jelas dulu. Ingat. Oke. Penggunaan lampu nanti itu akan diberikan informasi di pertemuan berikutnya apabila denah sudah ketemu. Baik, Pak. Oke. Sekarang adalah nomor yang paling penting adalah ini terlihat nggak gambar ini? Terlihat, Terlihat, Pak. Terlihat. Sudah Pak, Terlihat, terlihat Pak. Pak, ada Pak. Oke. Ini ya supaya clear dulu informasinya. Clear dulu Mas, karena kalau tidak demikian nanti tidak salah terus nanti kapanpun nggak beres-beres nanti. Ya. Yang minimal ada gambar gini. Ini punyaannya Larasati Fitri ya. Mana Larasati? Ya, Pak. Oke. Anda sudah dapat denah, bagus dah sudah. Anda sudah punya denah, dan bagus. Hanya sayang nih harus diukur ya, Anda ya. Kan kalau gedung segini itu listriknya kecil ya, tidak 3 pasang nanti, gitu ya. Jadi gedungnya harus kalau ada 6 lantai misalkan, berapa lantai bisa Anda gambar untuk mendapatkan minimal 1000 meter. Totalkan di gedung-gedung komplek apa ini? Sekolah Itu apa? Fakultas Pendidikan Ekonomi, Pak. Hah? Fakultas Ekonomi. Di mana? Fakultas ekonomi yang di mana? Di UPI Ya, bukan? di UPI, Pak. Di UPI. Ya. Ini coba nanti ya lihat ini. Panjangnya 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya 36 meter ya. Kali totalnya ini berapa ini? Totalnya 420, Pak. 420. Ini luas gedung ini sama ini Ya, ya kan? Ya, Pak. Sama ini. Ya. Itu Kalau ya, minimal ya kalau Anda ngerancang gedung itu bentuknya gimana? Dua lantai. Ini lantai keberapa ini? Lantai
Lantai Itu lantai 5 sama lantai 6. lantai 6. Ambil lantai kalau bisa tambah lagi lantainya, lantai kalau bisa sih lantainya satu lagi, satu lagi. Atau ini kan dua kurang. Kalau berapa persen ini luasnya totalnya per lantai? Luasnya 420. Jadi kalau 2 lantai totalnya 840. Coba hitung nih, coba ini. Ini berapa tadi kira berapa? Itu panjangnya 30, Pak. Hah? Panjangnya 30, lebarnya 46. ke bawahnya 2345. 30 kali lebarnya berapa? 14, Berapa jadinya? 420. Kali 2 ya. Sama tuh siap. Nah, menang. Ya, boleh lah. Ini kalau udah 800 sih masih mungkin lah ya. Kalau bisa sih 1000 seharusnya. Ini kan 5 lantai, 6 lantai, 3 lantai saja gimana? 3 lantai saja, satu orang lagi yang 1, 2, 3 ya. Ya. Jadi Larasati. Ya, Pak. Jadi Anda Tambah satu lagi ya, Pak. 456 yang teman satu lagi 1, 2, 3 gitu. Ya. Ya, Pak. Bisa berduaan. Ya. Oke. Ya, Pak. Siap. Ya. Ya, Bapak apresiasi Anda. Anda sudah punya ini sudah bagus, sudah Bapak apresiasi. Ya. Jadi nanti Bapak ajarin nanti gimana mendesain sejak awal nanti ya. Yang penting punya denah dulu. Ya. Hari ini Bapak clearkan denah dengan sekilas tentang apa maksudnya perencanaan itu. Ya. Dari berapa orang nih? Ini, kenapa berwarna? Siapa punya ini? Muhammad Hasan, Mustafa. Mana Muhammad Hasan? Ya Pak, salah itu Pak, saya Pak. Jadi ambilin nanti saya perbaiki. Tepatnya dia. Ya Pak. Mal luasnya sih belum dapat itu Pak di gedung itu. Ya. Saya carikan. Ya, ya. Baik. Baik. Itu apa nih? MIPA, Pak. MIPA A MIPA B? Itu MIPA A Yang B? besar, Pak. Yang besar yang ada gedung jikanya. Oh, itu MIPA A. Ya, ini ukurnya sudah jelas nih. Ya. Tidak ada ukurannya. Ya, boleh dipakai ini. Ya. Jadi yang mahasiswa yang sudah mengupload sampai hari ini Bapak kasih apresiasi ya. Jadi sekarang kan tanggal ya paling telat hari Minggu lah ya. Sudah harus punya data ya. Ini data. Ya maksudnya? Jadi gitu ya, hari Minggu harus punya data yang terkait dengan perencanaan ini.
Jadi kan ini jumlah mahasiswanya 40 orang. 40 orang. Silakan mahasiswa bisa mengambil denah di luar, ya. Bisa mengambil denah di gedung mana saja. Yang penting ada jelas informasi gedung itu, gedung mana itu. Karena tujuannya adalah ini dalam hal ini tujuannya adalah ya. Jadi setiap kita baca nggak nih? Bisa baca nggak, Dek? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, mahasiswa harus mampu merancang sesi. Ini ya, tujuan akhirnya ini ya. Ini Bapak mempunyai tujuan akhir ini. Dalam satu semester ini mampu mendesain. Walaupun tahap awal, karena untuk sampai skillful, jadi perancang sebagai skillful harus berulang-ulang kali. Jadi kalau baru sekali baru mampu merancang dalam tugas ya, sampai kepada Anda punya kompetensi yang sangat bagus, tentu berkali-kali merancangnya dan berkali-kali menemui masalah. Ya. Mahasiswa yang sering menemui masalah adalah mahasiswa yang hebat. Ya. Betul ya, mahasiswa yang sering menemui adalah mahasiswa yang hebat. Ya. Mahasiswa yang sering menemui masalah, mahasiswa yang hebat. Kalau tidak pernah menemui masalah, manusia bukan manusia hebat, manusia tidur ya, manusia yang tidak berkreasi, mahasiswa yang tidak berkreasi. Jadi Anda harus banyak masalah. Makin banyak masalah akan dikerjakan, terus kerjakan akan hebat. Ini anunya kata-kata bagus Bapak itu. Karena kata-kata yang perlu dicamkan ya. Jangan takut, jangan khawatir. Apabila ada kesulitan dalam perencanaan, Bapak akan bantu. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau ada masalah dalam perencanaan, jangan khawatir. Anda bertanya saja, Bapak bantu. Intinya, jadi tentu itu target Bapak itu. Kalau Anda tidak bertanya, tidak menemui masalah, Anda tidak hebat. Gitu ya. Nah, di sini tentu tugas akan diberikan reward lah ya, reward ya, adalah yang kompleks. Rumit lah ya. Tugas akan diberikan reward, ya, tugas perencanaan ya. Tugas
perencanaan. Berikan reward dalam tugas yang kompleksitasnya cukup rumit. Kalau nya sederhana, tentu nilainya sederhana. Ada kaitannya dengan harga proyek. Makin rumit, proyek. Ini makin besar dan rumit proyek tersebut, ya, adalah makin mahal harganya. Jadi pemborong, kalau Anda sebagai engineer nanti, sebagai pelaksana pekerjaan, baik pekerjaan di kantor, di proyek, di mana industri, mengerjakan yang berat, mengerjakan yang bagus, tentu mendapatkan reward gaji yang besar. Mendapat proyek yang bagus, yang besar, tentu akan Anda mendapatkan fee, ya. Fee itu artinya keberuntungan, ya, uang yang banyak juga. Nah, itulah hal-hal yang perlu dicamkan sebagai mahasiswa. Jadi, sudah Bapak tanamkan sejak dulu bahwa kalau ada mahasiswa sekedar lulus, banyak memang mahasiswa S1 sekedar lulus karena paksa-paksa, ya tentu dia tidak akan mampu kalau disuruh mendesain, gitu ya. Kalau Anda targetnya adalah mampu mendesain, tentu harus mempunyai tantangan yang banyak. Nah, terkait dengan itu, sekarang mahasiswa harus tahu apa tujuan, ya, instalasi listrik harus dirancang dengan baik dan benar sesuai WIL. Dengan WIL, ya, WIL 2000 WIL aja dulu, ya, karena ini ada banyak perbedaannya. 2000, 2011, 2000, terus ada perkembangan dengan WIL. Persyaratan umum instalasi listrik, ya. Apa tujuan perancangan, ya? Perancangan musik. Apa tujuan merancang musik? Merancang musik. Tujuan merancang instalasi listrik, ya. Ya. Gimana instalasi listrik harus dirancang dengan baik dan benar sesuai dengan WIL. Demikian.
Ya. Di sini apa tujuannya merancang listrik? Ya. Di mana listrik harus dirancang dengan baik dan benar sesuai dengan FUIL, ya, dengan tujuan. Dengan demikian keamanan gedung atau pemakai listrik akan terhindar dari bahaya kebakaran. Nah, ini tujuannya kalau misalkan tidak dirancang, asal pasang saja menggunakan katakanlah sistem penerangan yang tidak baik, kedua pemasangan instalasinya, pemilihan kabelnya tidak benar, pemilihan proteksinya tidak benar, ya, pemilihan alat-alat untuk penghematan daya tidak baik, tentu akan merugikan konsumen, ya, merugikan pemakai daripada energi listrik tersebut. Jadi saat ini sudah banyak kejadian, terutama kebakaran. Dari orang pemasangan yang tidak memenuhi persyaratan, ya. Kali ini banyak kejadian, ya, kejadian terutama kebakaran gedung, ya, akibat dari perancangan dan pemasangan listrik yang tidak memenuhi ketentuan FUIL. Nah, jadi siapa itu yang ngerjakan? Siapa yang bertanggung jawab? Engineer, electrical engineer, ya. Jadi rencana listrik yang bertanggung jawab. Itu Anda tentunya, Anda sendiri, Anda calonnya, ya. Kan itu ya. Nah kan nanti jangan sampai nanti Anda orang engineer tapi bahaya di dalam pemasangan listrik itu. Nah inilah. Nah berikutnya yang perlu diketahui juga bahwa di dalam perancangan penerangan, ya, lampu-lampunya adalah harus memenuhi ketentuan tingkat pencahayaan. Ini ketentuan tingkat pencahayaan, ya, untuk kesehatan manusia sebagai pemakai gedung tersebut. Jadi di dalam perancangan itu harus memenuhi ketentuannya, tidak harus dipasang di tingkat pencahayaannya seperti apa. Jadi idealnya iluminasi. Iluminasi, ya. Iluminasi.
intensitas penerangan berarti ruang untuk ruang baca atau ya, atau pekerjaan tulis di atas 500 loop. Ini ya, ini harus diketahui ya. Jadi penerangan suatu ruang, contoh ruang baca atau harus di ya di loop ini. Ketentuannya. Jadi kalau Anda memasang suatu penerangan di dalam ruangan, Anda sering buka baca di laboratorium, di perpustakaan, di ruang kelas, ini minimal 500 loop yang bagusnya. Biar 500 minimal. Kalau bisa, kalau siang hari kan karena ada penerangan dari cahaya matahari, ya boleh aja dipasang kurang dari 500 loop, tapi karena ada matahari. Kalau malam hari itu harus minimal 500 loop. Ya. Ya, jadi kalau paham nggak maksud ini? Penjelasan ini paham nggak? Ada pertanyaan di sini? Belum ada Pak dari saya. Jelas? Ada yang lainnya mau bertanya? Izin bertanya Pak, Ya silakan, silakan. kalau misalnya kita tuh lantai 1 gitu Pak, udah dapat lebarnya 500. Nah itu kan kurang 1 denah lagi gitu Pak. Misalnya mau ke lantai 2, lantai 3, tapi itu udah diambil mahasiswa lain, itu kita ganti gedung apa boleh? Tetap boleh Pak? Ya kalau mahasiswa lain yang mengganti, sebaiknya gini ya, kalau Bapak juga akan tekankan kalau dapat denah, ya dapat denah itu sebaiknya denahnya itu berurut dari lantai 1, jangan tiba-tiba lantai 5 saja diambil, ya 6 saja. Jadi gedungnya ini yang lantai 1 gelap nanti. Jadi tugas-tugas itu harus berurutan, misalkan ada satu gedung A, gedung B, misalkan. Di situ harus koordinasi dengan teman yang situ merancang itu, nggak boleh terpisah. Misalkan Anda siapa barusan yang Ya Pak. Anda gedung mana? Gedung apa? Jadi kalau Anda punya, jadi kalau ada mahasiswa yang mendesain nanti, Bapak harus tahu nanti tanya. Gedung yang Anda rancang gedung apa? Dan dia berapa? Lantai 1 ini siapa harus tahu temannya. Oh iya Contohnya Pak, begini. baik. Tapi nggak, paham nggak? Jadi tidak bisa, contohnya begini ya Pak, tahu caranya. Ini bisa gedung ya. Ini penjelasan ini menyimpang, nggak nyambung dengan penjelasan Bapak ya. Bapak menjelaskan tentang konsep perancangan, tapi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan nggak relevan ya. Nah ini pikiran, sehingga Bapak tahu bahwa pikiran mahasiswa di mana gitu ya. Jadi apa yang Bapak jelaskan ini tidak paham mahasiswa gitu. Artinya kalau menjelaskan ini, Anda harus yang terkait ini dulu gitu ya.
Kalau berhubungan dengan tugas pertanyaannya jangan kesana sini ya. Tadi ada menunjukkan tugas dan hanya tentang lampu. Pikirnya kemana gitu ya mahasiswa ya. Kalau menanyakan tentang denah, tentang gambar denah, tentang denah, soalnya kalau menjelaskan tentang ini ada tanyaannya tentang kalau ini tanyakannya kan bingung jadinya. Itu namanya mahasiswa tidak connect ya. Jadi ya. Kalau misalkan mahasiswa merancang suatu gedung yang katakan lantainya adalah 5 lantai, 5 lantai ya. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ya, bahkan lebih 10 misalnya. Jadi kalau lantai 1 itu katakanlah sudah ada yang merancang. Lantai 2 juga begitu. Ya. Atau lantai gedung tersebut tiba-tiba Anda punya denah ini harus koordinasi dengan teman yang lain. Siapa akan mendesain lantai 1? Ini harus punya tim di sini, tim perancang gedung ini. Sehingga tidak bukan hanya sekedar itu ya, harus punya konektivitas, sinambungan. Misalkan di sini mana? Ini mahasiswa ini katakanlah yang mahasiswa ini misalnya Tono mengulangi. Ini katakanlah mahasiswa A yang bersaing yang menggambar ini. Di sini karena kurang lantainya, karena kurang luasnya, ini masih bisa mahasiswa A. Tapi mahasiswa A ini harus tahu siapa yang mendesain lantai 3, 2, 1. Ya. Siapa yang mengerjakan? Jangan Anda mendesain ini tanpa tahu bawahnya. Nah, makanya ada gedung itu harus koordinasi dengan mahasiswa yang lainnya. Untuk itu, Anda harus tahu, misalkan Anda mengambil gedung EPTK misalkan. Lantai 1 siapa? Kalau tidak ada yang mendesain, tentu harus Anda lantai 1 digambar dulu. Jangan lantai 5 dulu. Ya. Paling penting lantai bawah dulu. Ya, di sini harus gambar dulu, rancang di sini. Ini udah gambar dulu. Yang ini biar itu kosong dulu. Jadi tugasnya dalam mahasiswa B nanti. Yang lain nanti. Jangan di atas dulu kan. Jadi kan gedung bawahnya nggak benar nanti. Ya, itu maksudnya tugasnya. Jadi gedung itu jangan buntung nanti gedungnya. Belajar koordinasi dulu. Nah, ini manajemen kerja begitu ya. Paham nggak itu? Tugas itu.
Ini ngerti nggak yang Mas Wandi ya? Ya Pak, paham. Terima kasih. Jadi Bapak cek nanti kalau seandainya Anda barusan siapa yang mau menyampaikan itu? Ya Pak, Siapa yang bertanya barusan? Siapa yang bertanya? Romi Pak. Ya, Saromi. Saromi, Anda menggambar sudah punya denah belum? Belum Pak. Siapa yang sudah barusan punya denah nih? Bapak lihat denahnya, saudara. Ini gambar siapa ini? Saidah Hasro. Saidah Hasro ada? Ada, Pak. Ya. Anda merancang lantai berapa ini? Itu lantai 3, Pak. Lantai satunya siapa? Belum tahu, Pak. Ya. Nanti karena kalau tidak tahu lantai satunya listriknya dapat dari mana nanti? Itu dari lantai satu. Kenapa Anda tidak lantai satunya dirancang? Atau koordinasi dengan mahasiswa yang lainnya? Saya dapatnya yang lantai 3-nya aja, Pak. Ya, sekarang Anda punya gedung apa nih? FPMIPA. FPMIPA. Sekarang gini, Anda di grup ya, di grup WA aja, declare-kan, jelaskan bahwa saya ini siapa yang mau merancang lantai 1 dan 2 gitu. Ingat? Iya, Pak. Ya. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di gedung MIPA itu ada 5 mahasiswa yang akan merancang. Sehingga gedung itu keseluruhan akan dirancang, bukan hanya sepotong-sepotong. Itu nih mekanisme pembagi tugasnya. Baik, Pak. Nah, siapa? Ketua kelasnya, siapa namanya? Rapli ya, ketua kelas ya? Rapli? Ya Pak. Rapli. Rapli tolong nanti bantu ya, siapa yang timnya ketua kelas siapa? Yang mendampingi siapa? Rapli. Yang apa Pak? Temannya kan ada wakilnya atau siapa, ada timnya ketua kelas siapa? Iya. Siapa ya? KM-nya nggak, kalau KM itu nggak hanya KM sendiri, nggak ada yang dibantu? Ya. Paling Fikri Pak. Ya Fikri sama Fikri nanti ya. Fikri, Rapli sama Fikri. Coba gini diinventarisir tugas-tugas mahasiswa, ya. Jadi kalau gitu gini aja lah. Tugas hari ini mahasiswa adalah, saya kasih kesempatan hari ini karena belum bagus. Sekarang Rapli sama Fikri coba koordinasi dulu ke seluruh mahasiswa, ada jumlahnya 40 mahasiswa ya. Ada 41 mahasiswa yang hadir. Ya Rapli ya. Dengan dia 41 mahasiswa. Nanti dari 41 mahasiswa itu tolong diinventarisir siapa yang mendesain gedung apa, ya. Sehingga ketahuan nanti siapa yang mendesain gedung apa, lantai berapa, ya. Jelas nggak maksudnya? Iya Pak, Dari jelas situ Pak. bisa Bapak bisa kelompokkan, misalkan mahasiswa A, B, C, gedung ini, sehingga berurutan di 1, 2, 3, 4, 5, nyambung nanti. Karena itu tanggung jawab. Mengelis gitu ya Pak ya?
ngelis datanya gitu ya Pak? Ya, sudah. Jadi kan gini Andi, silakan Anda grup sendiri boleh dengan teman-teman 40 orang atau di WA grup juga boleh, dua grup dipakai boleh. Kumpulkan tugas-tugasnya, baik menggunakan WA grup, kumpulkan di situ, sebaiknya dibuat sendiri juga boleh kelompok dulu. Nanti dari itu siapa yang sudah punya gedung mana, saya sudah punya gedung 3, siapa partner di gedung 2, saya lanjut 2 tadi ya. Saya punya gedung, katakanlah gedung EBEB misalnya, saya mau desain lantai 3, siapa yang di 2, dari 1 siapa, 4, 5 siapa, ya. Jangan zigzag kemana-mana, asal kerja, ini nggak kumpul nanti gedung orang nanti kacau nanti. Jadi seolah hanya memenuhi tugas menggambar saja, tidak mengerti maksudnya gitu. Jelas ya? Fikri, Rafli? Ya, Pak. Ada yang ditanya yang soal lainnya? Nah ini gini ya, informasi ini harus sudah jelas, paling telat hari Sabtu, ya. Sehingga hari Minggu atau Sabtu bisa diupload sudah gambar-gambar itu ke Soft UPI. Langsungnya ada yang tanyakan di sini dulu? Ada yang tanyakan di sini dulu nggak? Ya, ada yang tanyakan? Dari saya cukup, Pak. Ya. Ya sekarang gini, kalau cukup tugas dua hari ini ya, tugas 2 hari ini ya sebagai, karena Bapak tidak absen ya, Bapak tidak absen mahasiswa, jadi dalam perkuliahan ini Bapak tidak absen mahasiswa. Yang diabsen adalah tugas hari ini. Siapa yang bisa mengusut tugas hari ini paling telat pukul 2 itu adalah mahasiswa yang hadir. Jadi artinya gini, Bapak akan sekarang suruh menulis rangkuman perkuliahan barusan yang Bapak jelaskan. Jadi Bapak sudah menulis di laptop tugas perkuliahan hari ini. Jadi supaya jelas harus dikumpul paling telat pukul 12:30. Ya, sekarang tidak ada waktu lagi untuk membuktikan bahwa mahasiswa itu hadir. Itu kalau mahasiswa mau bisa ya, itu artinya mahasiswa yang betul-betul kuliah. Jelas? Jadi gini, syarat kelulusan, nah kita tahu sekarang informasinya. Ya. Syarat kelulusan mahasiswa adalah minimal tugas harus diupload 70%. Ya.
Sebentar ya, apa ngasih ketentuan dulu.